Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansyah di Titik Temu Podcast, menyambung cerita menginspirasi harapan. Kali ini kita akan membahas peninggalan sejarah zaman Belanda, yaitu kewedanaan yang berada di Rengas Dengklok Rawang. Tadi kita sudah di lokasi langsung dengan Dharma Putra. Kita ingin tahu siapa itu Dharma Putra, tapi ketika saya melihat datanya sih luar biasa. Dharma Putra itu sebagai asisten registrar di Museum Macan. Kita langsung aja berdialog dengan Dharma. Ya. Dharma Putra, apa kabar? Ya, baik Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya. Iya. Tadi kita sudah di lokasi langsung kewedanaan ya. Iya, benar. Gini, kita itu ingin tahu kewedanaan itu apa sih? Sejauh apa Anda mengetahui kewedanaan ini? Ini kan peninggalan zaman Belanda ya? Iya, betul. Betul. Tapi sebelum itu, kita juga ingin tahu siapa sebenarnya Dharma Putra. Artinya, kalau saya lihat biodatanya kan bekerja juga di Museum Macan Jakarta ya? Iya, betul. Nah, silahkan jelaskan. Ya, jadi nama saya Dharma Putra, tapi biasa dipanggil Dharma, Bang. Asli Karawang ya? Asli Karawang. Lahir di Karawang, besar juga di Karawang, sekolah di Karawang. Cuma pas kuliah, ini saya harus keluar dulu dari Karawang. Gitu. Jadi saya kuliah di Universitas Udayana, jurusannya arkeologi kebetulan. Arkeologi, Di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, dari situ sih mulai saya menyukai atau bergiat di dalam kesejarahan atau kepurbakalaan lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya saya belajar terkait dengan sejarah Indonesia mulai dari zaman prehistorikal sampai ke zaman kolonial. Nah, jadi step by stepnya seperti apa sih? Nah, ternyata dari situ juga saya mulai tumbuh nih rasa-rasa kecintaan terhadap Indonesia. Rasa ingin tahunya lebih ini ya? Jadi gitu, jadi kayak oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu ya gitu. Jadi dari arkeologi ini rasa penasaran saya akhirnya muncul gitu. Setelah itu memang sebelumnya tuh kayak apa sih ini arkeologi gitu. Kesini-sini setelah saya ikut dengan berbagai macam penelitian yang dilakukan baik oleh dosen saya ataupun para peneliti senior. Di situ saya timbul juga rasa wah ternyata kita nih harus tahu terkait dengan sejarah Indonesia gitu. Khususnya daerah Karawang lah ya gitu. Terkait dengan peradabannya yang besar gitu. Terus dulu tuh ternyata pernah kejadian peristiwa-peristiwa seperti ini gitu. Nah, dari situ akhirnya saya memutuskan diri juga untuk awalnya gitu ingin menjadi seorang peneliti gitu. Makanya dulu tuh waktu skripsian saya harus melakukan penelitian yang benar gitu. Jadi 2 tahun saya melakukan penelitian. Judul penelitian saya virtual anastilosis terhadap Candi Blandongan di Batu Jaya, Karawang. Karena saya pingin ya walaupun saya kuliah di Udayana, tapi saya pingin gitu Karawang ini ternyata nggak sekabupaten gitu yang orang-orang pikirkan gitu. Kampung halaman dulu pengen tahu seperti apa kan ya. Betul. Nah, akhirnya dari situ saya melakukan penelitian selama 2 tahun, virtual anastilosis itu membangun bangunan candi yang sekarang kan permasalahannya kan orang-orang datang ke candi, cuma rubuhan seperti itu doang. Gitu. Ternyata saya ingin enggak cuma kayak gitu, tapi ini utuhnya kayak gini gitu. Nah, saya bangun itu melalui metode-metode penelitian arkeologi yang ditampilkan secara virtual, kemudian saya digitalisasi gitu. Nah, dari situ akhirnya membuka jalan saya juga untuk ikut penelitian yang lebih serius lagi di Jawa Tengah. Akhirnya saya dibawa oleh salah satu peneliti, Pak Agustianto, untuk meneliti peradaban Hindu-Buddha abad ke-7 sampai abad ke-14 di Kendal, Jawa Tengah. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan penelitian kecil lainnya gitu. Ya, menambah akhirnya, menambah semangat saya gitu. Terkait dengan peradaban besar di Indonesia gitu. Nah, kemudian
saya ingin gitu bagaimana sih Karawang nih. Karena setelah itu kan mengeksplor Karawang, Bang. Iya. Mengeksplor Karawang, bagaimana sih Karawang ini peradabannya ternyata luar biasa besar gitu. Iya. Nah, kemudian saya beranjak karena hidup harus terus berjalan, menikah dan harus dapur harus ngebul. Akhirnya saya kemudian bekerja menjadi staf museum gitu. Istilahnya pekerja museum. Kenapa museum yang saya pilih? Karena pilihan kedua ketika saya tidak bisa menjadi peneliti, mungkin saya bisa mengedukasi melalui museum. Iya, gitu. benar. Akhirnya saya di beberapa museum, di antaranya ada Museum History of Sundaland. Terus juga sekarang saya menjadi asisten registrar di Museum Macan, Museum Art Kontemporer. Walaupun art kontemporer, tapi di situ di dalamnya juga ada barang-barang atau lukisan-lukisan yang memiliki nilai penting gitu di dalam pendidikan sejarah. Nah, berlanjut juga akhirnya saya juga diberi kepercayaan oleh pemerintah Kabupaten Karawang menjadi tim ahli cagar budaya Kabupaten Karawang. Oh, tim ahli cagar budaya Karawang. Iya, tim ahli cagar budaya Kabupaten Karawang sebagai anggota sekarang juga. Karena kita ada 5 orang di dalamnya. Di sana ada dosen Unsika juga, ada praktisi-praktisi lain sih. Di antara 5 itu. Nah, sekarang juga saya aktif dalam berorganisasi juga gitu. Di mana aktif organisasi? Nah, sekarang saya juga di SC234. Oh iya, organisasi bajunya udah SC234 kan. Betul. Nah, di bidang ideologi juga. Jadi ideologi dan ilmu pemerintahan lah terkait dengan bagaimana nih langkah-langkah pemuda untuk menanamkan ideologi tadi terkait dengan kecintaannya terhadap nilai-nilai sejarah lah. Visi kami seperti itu sih jadinya. Jadi bagaimana menanamkan kecintaan ini kayak gitu. Ya, untung ini alhamdulillah bahwa Karawang anak muda yang hari ini zaman sekarang masih peduli dengan sejarah-sejarah itu karena apapun ceritanya ini harus pada anak cucu kita nanti harus tahu sejarah ini kan gitu. Kalau nggak dari kita anak-anak muda hari ini mau siapa kan yang harus peduli itu. Dari berbagai peninggalan-peninggalan di Karawang, kali ini di episode ini ya, karena kita akan membahas nanti per episode. Semoga kita dilancarkan ya. Episode ini kita akan bahas ini kewedanaan yang ada di Rengas Dengklok. Melakukan penelitian di situ. Saya melakukan penelitian, sebenarnya kami dulu pernah beraktivitas di sana. Di Kewedanan Rengas Dengklok. Kalau bahasa kewedanaan itu apa sih sebenarnya? Kewedanan itu tingkat kecamatan gitu. Jadi seperti tingkat kecamatan kayak gitu. Kewedanaan itu. Nah, Wedana itu dibangun sistem organisasinya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat pemerintahan kita inlander lah disebutnya. Tahun berapa itu? Itu kewedanaannya ya diperkirakan 1920-an. Oh, kira-kira itu ya? Kira-kira 1920-an. Waktu yang cukup panjang ya, dan jauh lah ya, gitu. Cukup tua sekali gitu. Nah, kami mulai beraktivitas di sana ketika ada diskusi-diskusi kecil terkait dengan disebutnya, saya kurang srek gitu dengan kata penculikan presiden pertama. Presiden Insinyur Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Saya agak sensitif gitu bersama teman-teman. Bahasa penculikan ya? Iya gitu. Bahasa penculikan ini kok agak tendensius gitu atau kayak gimana gitu. Kita sempat bercerita gitu, apakah benar Rengas Dengklok itu menjadi tempat penculikan gitu. Karena tempat penculikan bagi kami kan ketika ada orang diculik, berarti tempat itu sangat mencekam dan lain sebagainya kan. Karena kewedanaan itu nyambung dengan ini ya? Dengan Jokisong itu. Rumah-rumah itu. Gitu. Nah, kami mencoba mencari tahu gitu terkait dengan makna itu awalnya. Kemudian bertemulah dengan inskripsi-inskripsi, tulisan-tulisan terkait dengan Rengas Dengklok. Ada Bung Hatta bukunya yang menceritakan terkait proses penculikan gitu di awal. Terus juga ada bukunya Her Suganda waktu itu. Dia seorang jurnalis juga kalau tidak salah, orang Karawang.
Terus juga ada beberapa buku-buku lain gitu yang kami baca, termasuk koran-koran lama gitu, artikel-artikel lama yang menceritakan terkait dengan kewedanaan atau menceritakan terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok itu. Setelah kita cari tahu, betapa terkejutnya kami gitu. Waktu itu saya mungkin sudah umur 25 tahun lah gitu. Sudah umur 25 tahun tapi baru tahu bahwa pengibaran bendera pertama ternyata di sini gitu. Oh, di kewedanaan itu? Di kewedanaan itu. Kaget gitu. Kok bisa gitu? 16 Agustus sebelum proklamasi kita sudah mengibarkan bendera merah putih. Waktu itu merinding juga kita. Mungkin rasa nasionalismenya tumbuh kan. Tumbuh gitu. Kok bisa gitu. Akhirnya kita baca, kita cari tahu ternyata ada proses peristiwa Rengas Dengklok itu. Yang mungkin buat kami istilah penculikan agak lebih sensitif. Buat kami waktu itu mungkin lebih tepatnya seperti pengamanan kemerdekaan atau dan lain sebagainya. Entahlah gitu. Tapi buat kami itu hal yang membuka pintu gerbang kami menuju ada kewedanaan. Nah, setelah itu kita telusuri apakah benar ada kewedanaan selain rumah Jo Kisong ini atau rumah penculikan Soekarno. Ternyata betul ada kewedanaan. Kewedanaan Rengas Dengklok karena dari lokasi juga nggak jauh ya? Nggak jauh, betul. Jadi lokasi kayaknya nggak sampai 500 meter dari lokasi itu. Setelah itu kita lihat bahwa betul ada kewedanaan yang sebelumnya dipakai menjadi kantor kecamatan Rengas Dengklok. Nah, setelah datang ke sana, kami terlupa nih Bang. Ada yang menarik. Kenapa kita bisa datang ke sana? Karena ada yang mengatakan bahwa ada salah satu anak kecil bernama Dudung Somjaya diutus oleh camat pada saat itu untuk melukiskan sketsa upacara bendera pertama. Upacara ya, bukan hanya pengibaran, tapi upacara Bang. Upacara pengibaran bendera merah putih pada saat itu. Sketsanya dilakukan upacara itu dilakukan di kewedanaan Rengas Dengklok. Yang 16 Agustus itu? 16 Agustus, betul. Dipimpinlah oleh beliau itu yang kemudian menjadi Bupati Purwakarta kalau tidak salah. Nah, itu jadi Bupati Purwakarta pertama deh. Orang yang memimpin upacara tersebut. Nah, sketsanya itu kita cari tahu dan betul adanya. Jadi Dudung Sonjaya itu waktu itu masih kelas 3 SD. Menggambarkan proses upacara bendera itu. Nah, kami ingin tahu kan lokasinya di mana gitu. Akhirnya ketemu kewedanaan itu, Bang. Dan kemudian terkejut melihat kewedanaan dalam posisi yang tidak terawat. Lukisan itu ada, melihat nggak? Ada jadi lukisan sketsa itu masih ada kok, masih ada. Kabar terakhir yang saya dapatkan itu ada di Galeri Nasional saat ini. Saat ini ya ada di Galeri Nasional. Kabar terakhir yang saya dengar, yang saya cari tahu gitu. Tapi kita tidak bisa mengadopsi itu gitu. Yang memiliki kewenangan mungkin Pemkab ya, Kabupaten Karawang. Nah, sketsa itu luar biasa memiliki nilai sejarah tinggi. Katanya itu salah satu bukti kan? Betul. Karena pada saat itu camat menginstruksikan bahwa di sini kita nggak punya fotografi, tidak punya fotografer gitu, tidak punya zaman dulu kan, tidak punya kamera di sini gitu, nggak ada kamera nih di sini. Coba tolong sketsakan peristiwa penting ini gitu. Itu di bukunya Her Suganda dikatakan seperti itu. Kemudian Dudung melakukan sketsa ala anak kelas 3 SD dengan tulisan ada Mardika gitu. Terus Insinyur Soekarno, saya lupa tulisannya dan lain sebagainya gitu. Itu kaget juga, ternyata peristiwa Rengas Dengklok ini ternyata bukan hanya oleh pemuda, tapi oleh generasi yang masih kecil nih, kelas 3 SD ini menyaksikan itu gitu. Dan mereka tuh berturut serta atau ikut serta dalam proses kemerdekaan dan menjadi kunci sejarahnya. Kalau misalkan ditanya, bohong gitu, pengibaran bendera 16 Agustus ada buktinya, salah satunya itu. Sketsa dari Dudung Sonjaya. Kalau misalkan pemerintah Kabupaten Karawang mungkin yang menyaksikan podcast ini, coba cari tahu saja gitu terkait dengan itu dan ambil repronya mungkin yang bisa menjadikan bukti sejarah penting gitu. Dan akhirnya saya menemukan Rengas Dengklok dalam keadaan yang tidak terawat itu, Bang. Kami akhirnya bersama kawan-kawan
kerja bakti untuk melakukan pembersihan secara mandiri. Karena penuh dengan sampah, bau pesing, terus banyak coret-coret. Mohon maaf, bungkus-bungkus komik. Sorry. Jadi minuman keras gitu. Jadi akhirnya kita bereskan semua dan bersih akhirnya. Itu tahun berapa? Kisaran 2017, 2018 kayaknya. 2017, 18 atau 2019 saya lupa gitu. Kemudian kami juga akhirnya menulis buku Rengas Dengklok Undercover. Oh ada? Iya, saya ada Yuda namanya, terus ada juga Kang Willy juga namanya, menulis terkait dengan buku Rengas Dengklok Undercover. Yang berharap buku ini menjadi acuan gitu bahwa ini adalah ada nilai-nilai penting di sini gitu. Dan alhamdulillah bukunya juga dikutip oleh beberapa doktor dan dosen di Universitas Airlangga, Bang. Oh, Universitas Airlangga. Betul. Itu juga terharu saya setelah itu. Karena waktu itu juga pernah diundang guru dosen tersebut untuk menghadiri sebuah seminar di sini dan dikutip dari buku tersebut. Itu juga hal yang buat kami menjadi hal yang sangat bangga gitu lah gitu. Nah, disitulah pertemuan kami dengan Rengas Dengklok dan kewedanaan khususnya yang memiliki nilai penting, tapi ternyata bangunannya tidak dianggap penting. Kayak begitu. Akhirnya itulah yang mempertemukan kita dengan kewedanaan, Bang. Dharma itu melakukan penelitian ya. Oh iya, betul. Kita pengen tahu bahwa hasil penelitian itu di kewedanaan itu apa saja, ada apa dan apa yang ditemukan? Iya. Waktu itu penelitiannya tahun 2023 berarti. Saya lakukan penelitian secara penelitian bersama teman-teman TACB. TACB itu apa? TACB itu yang tadi tenaga ahli cagar budaya. Karena kami ingin merekomendasikan bangunan tersebut menjadi bangunan cagar budaya, Bang. Karena tahapannya tentunya harus ada kajian. Nah, kami melakukanlah penelitian secara singkat terhadap bangunan tersebut. Ternyata luar biasa bangunan tersebut. Memiliki arsitektur vernakular namanya. Arsitektur vernakular ini arsitektur tradisional yang dibentuk mengikuti dengan istilahnya kebudayaan setempat gitu, yang dikombinasikan dengan teknik dari modern gitu, teknik modern. Nah, arsitektur itu adalah arsitektur vernakular. Bangunan tersebut adalah bangunan rumah panggung ala Jawa Barat tentunya. Terus atapnya itu atap limas atau orang Jawa Barat bilang itu adalah tangkuban perahu. Karena perahu nangkup gitu bahasa Sundanya gitu. Jadi seperti perahu nangkup. Dan di situ juga ada, kita bisa lihat bagaimana perpaduan antara arsitektur Hindia Belanda dengan tradisional itu menyatu gitu. Ada pintunya, daun pintu buka dua, terus jendelanya juga memiliki tinggi kurang lebih 2 meter. Terus juga ada lantainya terbuat dari kayu jati gitu. Terus juga di siku-sikunya itu dijepit dengan siku tumpuan besi atau letter U dibilang, jadi dikunci pakai sikuan besi. Begitu juga dengan atapnya. Atapnya juga ada sikuannya, sikuan besi juga. Itu juga sejak diperkirakan ya tetap dari tahun 1920-an itu. Diperkirakan. Dan juga yang menarik yaitu rumah panggung. Kenapa menarik? Karena itu mengartikan bahwa memang betul Rengas Dengklok pada saat itu rawan banjir juga gitu. Sebenarnya kalau penelitian itu ya, ini kewedanaan ini tempat apa gitu loh? Kewedanaan ini tempat apa gitu. Kalau dari penelitian kita yang kita cari dalam arsip-arsip, jadi kewedanaan ini dari dahulu memang sebagai tempatnya, titiknya wilayah administrasinya Hindia Belanda. Dari dulu, dari zaman administrasi kita di bawah Batavia, kemudian kita berdiri sendiri sebagai distrik Karawang, kemudian juga berpindah, kan pernah tuh kita Karawang sendiri dan Purwakarta sendiri gitu.
Dharma, itu Iya. kan di situ menjadi tempat kewedanaan ini menjadi tempat kumpul ya. Iya. Seperti apa bisa diceritakan? Nah, kalau kewedanan ini menurut beberapa inskripsi atau catatan sejarah itu bilang bahwa kewedanan ini memang menjadi, karena kan ada perpindahan tuh, Bang. Yeah. Dari Hindia Belanda kemudian ke Nippon, ke Jepang. Nah, perpindahan kekuasaan dari Hindia Belanda ke Jepang juga mempengaruhi wilayah administrasi itu. Nah, kewedanan ini, Rengas Dengklok ini, kemudian dikuasailah oleh Jepang sebagai wilayah administrasi barunya. Nah, wilayah administrasi Jepang inilah berpindah ke kewedanan Rengas Dengklok. Atau kalau misalkan mereka bilang tuh ada Sudancho gitu. Sudancho? Iya, Sudancho. Itu istilahnya sebagai pemimpin di kewedanan ini gitu. Di wilayah kewedanan ini. Nah, jadi penting juga kenapa pemuda kan pada saat itu melakukan penculikan atau memindahkan Soekarno dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Ini juga menjadi catatan penting sih melalui kajian kami terkait dengan kewedanaan. Karena melalui catatan sejarah bilang bahwa kewedanan ini merupakan salah satu wilayah, atau kewedanan Rengas Dengklok ini menjadi salah satu wilayah penting di mana pasukan peta ini paling kuat gitu di wilayah perbatasan antara Batavia dengan Jawa Barat. Jadi itu salah satunya, Bang, yang mengindikasikan bahwa pemilihan tempat ini bukan sembarang milih gitu. Iya, artinya ini dasar kuat karena daerah yang kuat, maka di Soekarno ini dibawa ke situ. Betul, lah ya. dibawa ke wilayah ini gitu. Nah, kemudian kenapa berpindah ke kenapa di Soekarno-Hatta ini ditempatkan di rumah Joki Song? Karena pada saat itu para pasukan peta ini menganggap bahwa asrama atau tempat gedung peta ini atau wilayah peta istilahnya markas peta ini tidak cukup baiklah menerima tamu seperti Soekarno, Hatta dan keluarganya gitu. Maka dari itulah pasukan peta ini memindahkannya ke rumah Joki Song. Walaupun melalui catatan sejarah juga dikatakan bahwa adanya perdebatan di situ antara keluarga Joki Song dengan pasukan peta pada saat itu. Jadi karena tidak tahu keluarga Joki Song juga bahwa yang akan dibawa ke rumah itu adalah Soekarno-Hatta. Karena ini merupakan sifatnya rahasia ya? Sifatnya rahasia, betul, Bang. Jadi sifatnya ini rahasia. Sejak 15 Agustus itu, para pasukan peta sudah berkoordinasi antara satu tempat penjagaan dengan tempat penjagaan lainnya bahwa akan ada hal ini gitu. Nah, mungkin bisa disebut juga atau bisa dikatakan juga peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa intelijen yang dilakukan oleh pasukan peta pada saat itu. Karena tidak boleh ada yang tahu satu orang pun masyarakat lain di luar masyarakat umum di luar pasukan peta ini kalau yang akan dibawa ke sana adalah Soekarno-Hatta, termasuk camat atau yang berada di Wedana yang ada di Rengas Dengklok tersebut. Dia baru tahu itu pada saat diminta untuk memimpin upacara. Kayak begitu. Jadi akhirnya dimintalah camat pada saat itu untuk memimpin upacara pada saat itu. Pimpin upacara, turunkan bendera Hinomaru di bendera Jepang atau mereka sebutnya bendera Hinomaru. Hinomaru itu bendera Jepang atau bendera Nippon itu dari kantor kewedanaan diturunkan digantikan menjadi bendera merah putih. Ditugaskan seperti itu. Kaget juga menurut cerita itu bahwa kok bisa ini ada apa gitu. Turunkan saja sudah gitu. Pasukan peta bilang seperti itu gitu. Nah, di situ juga saya sedikit mengkritisi film Soekarno itu bahwa Wikana dan Soekarni itu agak lembek gitu. Padahal di dalam catatan sejarah itu bahwa mereka itu ternyata tegas gitu. Soekarni dan Wikana ini adalah pemuda yang tegas gitu. Di dalam dialog di dalam catatan sejarah tersebut. Jadi kewedanan ini merupakan tempat penting upacara bendera pertama. Jadi tempat penting upacara bendera pertama. Catatan ini juga tercatat, Bang, di
deskripsi museum perumusan naskah proklamasi di Jakarta. Oh. Deskripsi Oke. yang saya ceritakan ini itu juga diterjemahkan di deskripsi yang ada di museum perumusan naskah proklamasi di Jakarta. Gitu, bahwa menceritakan sebelum ke sana ya peristiwanya ada di Rengas Dengklok ini gitu. Dari rumah Joki Song yang sekarang jadi Kebulatan Tekad juga itu merupakan pengibaran bendera merah putih, tapi itu di atas pohon kelapa. Nah, yang sekarang jadi tanggalnya juga sama 16 Agustus. Agustus. Sama. Jadi ada 2 tempat itu, 2 lokasi di Kebulatan Tekad dan di Kewedanan. Kalau di Kewedanan itu upacara gitu, yang dipimpin oleh itu camat tadi gitu. Jadi dipimpinlah beberapa orang masyarakat diundang di catatan sejarah itu diundang untuk meneriakan kemerdekaan. Merdeka gitu. Di dalam catatan sejarahnya itu seperti itu. Bahwa kita sudah terbebas dari penjajahan gitu. Jadi bendera Jepangnya turun di situ, itu kan peristiwa penting banget. Karena apa? Karena wilayah itu adalah wilayah administrasi kekuasaan Jepang, Bang. Nah, setelah upacara bendera itu di dalam catatan sejarah, orang-orang Jepang yang tersisa itu menjadi tahanan militernya Indonesia pada saat itu. Kalau itu nggak penting, nggak mungkin kita bahas di sini. Iya, betul. Oke. Dan mungkin juga proklamasi tidak akan langsung dikumandangkan kan, gitu. Karena tanpa, ya bisa dibilang tanpa ada keberanian dari para pemuda di Rengas Dengklok ini, mungkin saya juga tidak tahu kemerdekaan akan jadi tanggal berapa gitu. Seperti itu. Sampai disusul juga kan sama Ahmad Subarjo dan lain-lain. Saya akan lebih dalam observasi Dharma terkait kewedanaan nih. Ini kan menjadi peninggal yang sangat penting kan. Iya, betul. Seperti apa Dharma melakukan observasi ini? Apakah ada alat-alat yang digunakan kan gitu? Seperti apa? Jelaskan saja gitu. Iya. Ya, waktu observasi itu kita memang tahapannya masih observasi awal, Bang. Jadi karena observasi ini sebenarnya harusnya berkelanjutan. Jadi yang penelitian atau observasi di lapangan ini tidak hanya 1 kali seharusnya, tapi beberapa kali. Kami waktu awal datang ke sana itu hanya melakukan pencatatan terkait dengan luas bangunan yang pertama. Itu kami menggunakan meteran biasa dan meteran berapa laser. Luas bangunannya? Luas bangunannya itu saya kurang ingat gitu detailnya berapa, yang saya rasa 10 meter persegi gitu. Kurang lebih gitu. Kita ukur dimensinya, kemudian melalui pakai meteran manual dan laser. Kemudian memakai drone juga. Kita tembak atas juga. Nah, kemudian setelah kita melakukan pencatatan dokumentasi keruangan, kita juga melakukan pencatatan terkait dengan apa saja yang ada di bangunan tersebut gitu. Seperti kusen, bingkai jendela, pintu, terus di dalam jendela itu ada ornamen apa saja gitu. Terus di dalam pintu juga ada ornamen apa saja. Kemudian setelah kita selesai melakukan pencatatan itu, kita melakukan pencatatan kerusakan. Nah, di situ tuh ada beberapa poin kerusakan. Pada saat itu ya, di 2023 itu kita melakukan pencatatan kerusakan seperti lantai, terus struktur bagian bawah, struktur pondasi, terus juga bagian atap, bagian dinding juga mengalami keroposan gitu, kekeroposan, dan juga adanya terkait dengan genting-genting yang sudah mulai roboh gitu. Jadi ada genting-genting yang sudah mulai roboh. Itu pencatatan yang kita lakukan sih. Jadi pencatatan awal. Kemudian kita melakukan juga telusur arsip. Telusur arsip. Iya, betul. Kita melakukan telusur arsip juga ke Arsip Nasional. Nah, catatan-catatan di Arsip Nasional juga menggunakan bahasa Belanda kan. Karena pada saat itu catatan yang tersisa ya catatan dari Belanda tersebut. Cuma kita sayangnya pada saat waktu melakukan observasi awal itu kita hanya menemukan sedikit terkait dengan catatan dari
Belanda atau karesidenan pada saat itu, catatan residen. Yang tingkatannya kabupaten mungkin kalau sekarang ya residen itu. Nah, itu sangat sedikit gitu yang menceritakan terkait dengan kewadanaan Rengas Dengklok. Tapi kita ambil juga catatan yang poin penting tadi, Bang, bahwa kewadanaan ini ternyata menjadi poin penting jalur lumbung pangannya Hindia Belanda. Kewadanaan ini. Nah, jadi di dekat kewadanaan juga ada beberapa catatan lain tuh di dalam catatan tersebut, bahwa di dekat kewadanaan itu ada peta tadi, markas peta, terus ada jalur transportasi kereta yang itu juga ada disebut sebagai kereta kecil atau kereta alit yang membawa hasil panen ya dari Rengas Dengklok ke Kabupaten Karawang. Nah, catatan-catatannya hanya sederhana seperti itu sih. Tapi kami juga memberikan notes untuk catatan atau untuk observasi lanjut. Tindak lanjut lah ya. Tindak lanjutnya. Seperti yang pertama, melakukan pengecekan terkait dengan kerusakan ruas struktur di bagian pondasi, di bagian bawah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan humidity atau kelembapan di dalam ruang Rengas Dengklok. Terus membuat peta deliniasi. Nah, itu catatan itu yang harusnya menjadi tindak lanjut kemudian setelah kita melakukan observasi awal. Karena itu penting. Catatan itu diberikan ke pemerintah daerah itu ya, Budpar itu ya? Iya, ke pemerintah daerah, nanti larinya ke bupati catatannya itu. Kayak begitu. Jadi melalui Parbud ke bupati. Melakukan observasi itu, apa aja peninggalan di waktu neliti itu, peninggalan yang di kewadanaan, contoh apa aja gitu? Kalau kewadanaan pada saat itu kosong, Bang. Kosong. Karena sebelumnya ada meriam memang. Kalau dalam yang di Museum Nasional itu kan ada kejelasannya gitu. Jadi saya juga tidak tahu sih, tidak tahu persis terkait dengan isi yang ada di dalam sebenarnya. Tapi pada saat kita datang memang isinya sudah kosong. Tapi sebelumnya di bagian depan itu yang bangunan baru itu ada meriam Sijagur, orang-orang orang-orang Rengas Dengklok bilang itu meriam Sijagur. Tapi saat kita datang meriam tersebut memang sudah dipindahkan ke halaman Disparbud Karawang. Itu sudah dipindahkan menggunakan crane gitu. Jadi ditransport ke sana gitu. Sebelumnya ada di sana meriam Sijagur, tapi kita juga tidak tahu fungsi tepatnya meriam tersebut karena meriam tersebut itu berada di lantai bagian depan, tidak terurus pada saat itu. Jadi kita tidak tahu fungsinya. Apakah sudah out of context? Dalam artinya tidak di situ, tapi dari tempat lain kita juga tidak tahu. Nah, makanya itu butuh observasi lebih lanjut. Tindak lanjut itu tadi ya. Tindak lanjut lebih yang tadi itu. Dan yang di belakang, yang terkait dengan bahwa di belakang kewadanaan itu ada bunker. Itu juga ada cerita terkait dengan di bagian kewadanaan itu ada bunker. Kami sempat menelusuri itu juga di belakang. Iya, tadi saya lihat kan kita ke sana. Nah, di belakang itu memang kita lihat tidak ada bunker seperti yang kita imajinasikan gambarkan, awal. Iya gitu. Tapi ada salah satu kotak yang berisikan air. Nah, kami juga sempat melakukan pengukuran, itu mungkin 130 cm kedalamannya. Dan kami juga melakukan catatan, memberikan catatan itu bahwa ingin menelusuri kebenarannya. Jadi kami melakukan pencatatan bahwa di situ harus dikuras airnya agar kita tahu apakah betul di dalam tersebut itu adalah bunker seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber yang sebelumnya kita. Kalau bunker itu tempat apa sih? Nah, itu juga kami belum tahu pasti ya. Kemungkinan ya bisa tahanan kan. Kalau bunker itu bisa tahanan, bisa juga ruang penyimpanan mungkin pada saat itu pangan, benda-benda berharga, mungkin juga gitu juga. Kami juga tidak tahu secara pasti spesifiknya seperti apa. Makanya kami membuat catatan bahwa betul tidak gitu di sana ada bunker dengan melakukan uji lapangan langsung, menyedot air itu keluar, kemudian kita cek gitu kedalamannya seperti apa, kayak gitu. Selain itu ada lagi nggak bahwa peninggalan yang hasil observasi itu yang dinilai Dharma itu
Semua penting. Ini Iya, sangat betul, penting betul, itu betul. apa gitu? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi sih Bang, Nggak tapi ada. memang yang sangat penting itu memang dari segi arsitekturnya. Iya. Karena arsitektur vernakular seperti itu jarang sekali ditemukan Oke. di gedung-gedung pemerintahan atau administrasi lainnya di Jawa Barat tentunya. Itu sangat penting gitu. Iya, iya. Karena kalau misalkan teman-teman atau masyarakat datang ke sana juga pasti akan merasa feel-nya lain gitu. Oke. Karena itu ada kombinasi arsitektur Iya. antara arsitektur kolonial dan bercampur dengan lokal genius di Jawa Barat sih. Iya. Jadi seperti itu. Tadi terus terang aja saya ke sana melihatnya sedih dengan Sedih, ya? kondisinya. Iya. Iya. betul. Ya ini buat pemerintah segera melakukan Betul. tindakan lah. Iya, betul. Kami juga miris gitu melihatnya. Iya. Apalagi lokasinya sekarang, wah mungkin 30% itu sudah lapuk. Ya kan? Iya. Kayu-kayunya kuat dari 1920 Iya. aja sampai sekarang masih seperti itu. Iya. Dan tadi juga dapat informasi kan bahwa ternyata tempat tersebut jika hujan datang tergenang air. Itu masuk ke atas apa ya? Iya, masuk ke Oh, atas negara, itu. iya. Informasi terakhir. Kena air terus Betul. tambah rusak. Betul. Karena memang di tempat tersebut tidak ada apa? aliran air, drainase ya. Iya. Tidak ada drainase air untuk mengalir ke tempat yang semestinya gitu. Oke. Ke depan Hmm. mau apa yang dilakukan? Nah, ke depan itu kan memang ada beberapa wacana Oke. terkait dengan kewedanan ini. Oke. Akan menjadi apa dan kemudian akan akan seperti apakan gitu. Iya. Akan seperti apakan karena dalam informasinya kemarin kan bahwa kewedanan ini akan dibangun menjadi salah satu museum. Mungkin Oke. museumnya akan menjadi museum khusus karena ada museum khusus, ada museum umum. Mungkin ini akan menjadi museum khusus gitu. Nah, yang menjadi tempat edukasi masyarakat mungkin Iya. terkait dengan sejarah dan peristiwa penting di Iya. Kabupaten Karawang. Iya. Kayak gitu sih. Dan kalaupun ini menjadi museum, ya saya harap Iya. tidak ada perubahan arsitektur, tidak ada perubahan bangunan dari bangunan kewedanan ini. Kenapa? Karena sayang gitu ketika bangunan ini sudah kita rekomendasikan, teman-teman ini sudah merekomendasikan bangunan kewedanan ini menjadi cagar budaya, ketika itu dibangun dan terus merubah, ini akan berbenturan dengan statusnya gitu Bang. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu mengatakan bahwa harus ada keaslian dari bangunan tersebut gitu. Iya. Jadi memang ada beberapa poin penting jika ingin melakukan rekonstruksi atau restorasi bangunan Iya. di dalam kewedanan tersebut. Iya, Kayak nanti begitu. jangan sampai identitasnya hilang kan. Iya, betul gitu. Jadi sangat disayangkan gitu. Informasi itu mau dibikin museum kan ya? Iya. Oke. Coba kita nanti akan nyoba cari informasi itu kebenarannya. Jika memang nanti mau dibikin museum kan teman-teman bahwa berharap bahwa tidak menghilangkan atau merubah peninggalan sejarah Iya, ini. iya. Ya silakan saja kan diperbaiki tapi tidak meninggalkan Betul. ini ya. Betul. Ya kita ingin bahwa kewedanan ini tetap menjadi rumahnya anak muda, rumah perjuangan anak muda gitu. Oke. Tanpa batas gitu, tanpa Oke. batas karena dahulunya memang kewedanan itu menjadi titik temunya para masyarakat di Rengas Dengklok atau di Kabupaten Karawang kan untuk menyaksikan kemerdekaan. Diharapkan itu juga semangatnya tetap ada gitu ketika itu menjadi museum Oke. dan tidak Tapi setuju menjadi museum. setuju saya. Oke, Kalau oke. saya sangat setuju sih kalau itu menjadi museum asalkan Iya. catatannya tidak merubah gitu Bang. Iya. Tidak merubah bangunan tersebut. Iya. Jadi kalaupun itu ingin dilakukan perubahan, maka harus dilakukan sesuai dengan amanat dari
undang-undang tadi gitu, bahwa harus melibatkan para ahli. Nah, itu. Gitu. Terus kalau para ahli itu apa? Disebutkan gitu. Nah, kalau ingin melakukan restorasi atau rekonstruksi bangunan itu memang harus melibatkan BPK 9 sih, Bang. Apa itu BPK 9 itu balai atau badan gitu pelestari kebudayaan. Nah, kalau di Jawa Barat itu BPK 9, berarti 9 itu wilayahnya ke Jawa Barat. Jawa Barat. Betul, meliputi Karawang dan ya Provinsi Jawa Barat lah gitu. Karena mereka yang tahu itu kan. Betul. Karena butuh ahli khusus yang memiliki sertifikasi khusus juga. Gitu. Jadi jangan sampai misalkan ketika itu dilakukan perbaikan atau apapun itu tidak melibatkan para ahli ini. Saya harap sih para ahli ini diundang untuk terlibat di dalam perbaikan atau rekonstruksi tadi. Oke. Setuju saya. Betul. Karena bahaya ketika tidak melibatkan itu nanti asal-asalan menghilangkan nilai pentingnya kewedanaan itu kan akhirnya nggak ada nilai nanti. Iya, kan, gitu. betul. Sangat disayangkan karena kewedanaan ini statusnya bisa juga jadi cagar budaya tingkat nasional, Bang. Sebenarnya bukan hanya tingkat Kabupaten Karawang, tapi bisa jadi cagar budaya tingkat nasional. Ya kalau tadi cerita bahwa ini sejarah penting Bung Karno, bendera merah putih pertama kali dikibarkan di situ, ini kan sejarah penting bangsa Indonesia, ini bukan ngomongin Karawang ini kan gitu. Betul. Jadi sayang gitu kalau misalkan pemerintah Kabupaten Karawang tidak melihat ini gitu sebagai hal yang penting gitu. Karena kalau ini bisa menjadi cagar budaya tingkat nasional, kita sudah punya 2 berarti. Kompleks Percandian Batujaya 1, ini 1. Begitu. Jadi bisa juga mendorong ini kan menjadi pemanfaatan lain. Misalkan pariwisata edukasi dan lain-lain. Ya itu balik lagi ke Karawang nantinya. Jadi kalau menjadi museum nanti ke depan baik kan anak-anak sekolah khususnya Karawang itu study tour ini untuk dinas pendidikan juga nggak perlu jauh-jauh. Betul. Di sini ada nilai penting sejarah itu. Betul. Jadi pemerintah harus hadir dalam hal ini. Lebih aktif lah, harus peduli makanya. Ketika ada museum, jadikan museum setuju tetapi tidak menghilangkan peninggalan itu. Oke. Terakhir nih, harapan bagi Dharma dan kawan-kawan ya, pemuda-pemuda yang ikut terlibat peduli dalam ini kepada pemerintah, sok sampaikan saja. Ya harapan saya dengan teman-teman ini bahwa kewedanaan nantinya dapat dimanfaatkan secara masif gitu. Untuk kepentingan masyarakat Karawang. Jadi bisa menjadi tempat berkumpul, bisa menjadi tempat edukasi, juga menjadi titik terang orang Karawang untuk tidak hilang identitas atau lost identity gitu. Setuju. Karawang ini sebenarnya kan seperti itunya di logo Karawang kan pangkal perjuangan. Nah, pangkal perjuangan ini hadir dari mana sih? Dari kewedanaan ini. Mari menjadi pusatnya betul, menjadi pusat gitu, Bang. Titik kumpul, titik temu. Betul, titik temu ya. Oke, lanjut. Ke sini. Jadi harapan kami segeralah, maksudnya kalau misalkan Bapak Ibu yang memiliki kepentingan di sini atau kebijakan di sini hadir ke sana, coba lihat seperti apa keadaan Rengas Dengklok hari ini atau kewedanaan Rengas Dengklok hari ini. Itu butuh hal yang cepat tanggap gitu, karena lantainya sudah rusak, atapnya sudah mau roboh gitu, dan ini bukan hanya soal kewedanaan, tapi ini sebagai nilai sejarah dan ini sebagai istilahnya elemen lambang kita gitu di Kabupaten Karawang, pangkal perjuangan. Nah, marilah Bapak Ibu coba hadir ke sana, segera melakukan perbaikan di sana dan manfaatkan itu untuk kepentingan bersama. Seperti itu sih, Bang. Oke. Harapan kami. Oke, terima kasih. Semoga didengarkan podcast kita amin, kan. Amin. Dan menjadi muara yang baik bagi semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Nanti kasih kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Saya ingin membahas karena Karawang itu banyak sekali sejarah-sejarah
peninggalan ya, Iya, yang iya, harus betul. kita expose kan. Iya, Gitu. iya, betul. Seperti apa nanti kan kita buka satu-satu lah. Iya. Saya makanya butuh Bang Dharma untuk Siap. mengungkap ini Iya, karena Pak. ya harus orang yang paham itu. Yep. Tidak mungkin orang beda jalur kan, beda keilmuan turun situ pasti nggak akan nyambung kan gitu. Yep. Karena harus memakai keilmuan kan semua itu. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Dharmanya. Terima kasih. Juga, Bang. Cukup ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Jadi gini, sejarah sangat penting yang harus diketahui semua. Maka kewedanaan ini sangat penting, bukan hanya untuk Kerawang, tapi untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.